Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam wad dalala 'ala al-huda wa nawaitu bidzalika sulah qulubina wa qawalibina wa dhawahirna wa bawatinna anna la yadkhul niyatana fi niyatis salihin wa yaj'alna min ahli al-ilm wal ma'rifah wal yaqin wa an yaj'alna min ahli al-mahabbah wat tamkin innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kita kemarin belajar sampai al-hadis al-hadi asyar, hadis yang ke-11. Hadis Sayyidina Abi Abdullah Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibt Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa rayhanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribak ila ma la yuribak. Dia kenapa dia bilang hafidtu? Tapi harus kita belajar sebelumnya. Saya kasih bahasa Indonesia bilang apa? CV atau ta'rif biar kita kenal itu siapa Abi Muhammad Al-Hasan. Kita tahu Nabi Muhammad SAW punya cucu, banyak cucunya. Sampai berapa itu? La ilaha illallah. Berapa cucu Nabi Muhammad SAW? Berapa? Kalau kita cari, yang penting ini, kalau kita bilang ini yang paling mulia. Sama Nabi, sama anak Nabi Muhammad SAW. Ini cucu yang paling mulia. Namanya kalau kita masuk nanti itu di buku sirah insyaallah kita belajar. Cucu Nabi Muhammad SAW dari Zainab ada Umamah dan Ali. Dari Zainab, anaknya Zainab ada Umamah dan Ali. Dari Fatimah ada Al-Hasan, Al-Husain wa Al-Muhsin. Belum pernah dengar Muhsin. Itu Muhsin meninggal kecil, tapi Al-Hasan Husain sampai besar. Wa Ummu Kulsum wa Zainab juga. Dari Fatimah ada Ummu Kulsum, ada Zainab. Itu saudara kandung dari Fatimah. Dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, saudara kandung. Dari Ruqayyah itu ada Abdullah. Abdullah yang Ibnu Utsman bin Affan. Ibunya Ruqayyah yang anak Nabi Muhammad SAW. Jadi berapa? 1, 3, 4, 6 ya. 6 sama 2, 7. Itu cucu Nabi. Ini Al-Hasan. Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Itu kita lihat di sini bilang rayhanatihi. Sibti Rasulillah. Sibtu itu cucu. Sayyidu syababi ahli jannah. Itu dari hadis. Namanya apa? Namanya Al-Hasan. Kasih nama dari siapa? Kapan? Bagaimana? Waktu baru Al-Hasan lahir. Baru lahir. Sayyidina Ali bilang, saya orang suka berang. Suka berang. Kasih nama anaknya apa? Harbun. Harbun itu artinya berang. Waktu Rasulullah datang, mau lihat anaknya juga seperti biasa ya kan? Datang tanya, kasih nama apa? Bilang sama dia, Rasulullah saya kasih nama Harbun. Harbun itu berang. Rasulullah bilang, enggak, anak saya namanya Hasan. Ganti nama. Kasih nama Hasan. Itu lawan. Rasulullah biasa di dalam sejarahnya, dalam buku sirah, dia ganti nama yang kurang pas. Kurang pas. Jadi namanya apa? Hasan. Oke. Kapan lahir Sayyidina Al-Hasan? Al-Hasan ada yang bilang lahir di bulan Sya'ban. Sya'ban tahun yang ketiga setelah hijrah. Berarti dia bisa ikut dari umur Nabi Muhammad SAW 7 tahun aja. Itu ada yang bilang di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Tahun yang ketiga dari hijrah. Dari Nabi Muhammad pindah dari Makkah ke Al-Madinah.
itu Al Hasan baru lahir. Oke. Wakila fi nisfi Ramadan. Ada yang bilang bukan di Sya'ban, di setengah atau di setengah bulan Ramadan. Oh, tapi semuanya bilang tahun yang ketiga. Tahun yang ketiga semuanya bil ijma' muttafiqin. Tapi bulannya itu yang ada khilaf, ada yang bilang di bulan Sya'ban, ada yang bilang di bulan Ramadan. Wa aqqa anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, akikah, bikin akikah. Akikah itu yang kita tahu kalau laki-laki 2 ekor kambing, kalau perempuan 1. Oke. Al Hasan ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul sama kasih nama Al Hasan dan Husain? Ini hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni sammaitu Al Hasan wal Husain atau sammaitu ibnai hadaini bismai ibnai Harun. Ibnai Harun, saudara Sayyidina Musa. Namanya apa? Namanya Syabrun wa Syubair. Syabrun wa Syubair. Rasul sama Hasanun wa Husain, sama mirip tasrifnya dalam bahasa Arab, taf'ilahnya sabrun fa'lun, Syabrun wa Syubair, Hasanun wa Husain. Oke. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ganti namanya tadi dari Harbun ke Husain. Adzana fi idznil Hasan bis salah hina wulid. Rasulullah melakukan sunnah azan di kuping kuping anak yang kecil. Tapi seperti kemarin kita sudah jelaskan, di dalam suara yang jangan besar seperti azan salat, suaranya enggak, azan biasa, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, biar dia dengar yang pertama zikrullah. Itu sebabnya ulama bilang oke, dari ini kita azan di kubur waktu mereka sudah tutup makam, ada azan, ada yang di sana, ada yang melakukan azan atau melaksanakan azan di sana. Manfaatnya apa? Biar yang terakhir dia dengar di dunia ini zikrullah. Juga hadis di situ syaitan yafir. Syaitan itu takut kalau ada azan, dia kalau dengar azan dia pergi. Rasulullah bersabda di dalam riwayat sampai ada kuntut dari syaitan, takut dari azan itu. Berarti artinya apa? Lari. Sampai ada kuntut dari syaitan. Itu sebabnya ulama bilang manfaat azan berarti manfaat azan bisa syaitan bisa kabur. Ayo kita azan waktu makam biar syaitan kabur, tidak ganggu orang muslim waktu kita taruh di makamnya, tidak ganggu kalau malaikat datang tanya munkar nakir, tanya man rabbuk man nabiyuk, itu bisa jawab. Ini ijtihad dari ulama. Ijtihad dari ulama. Tapi azan itu dari as-sunnah atau tidak? Ya, azan pasti ya, dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Melakukan atau taruh di sana ini haram, bid'ah, kufur, ya, ini bid'ah, haram, tentang masalah yang tidak ada di dalam agama. Kita ini contoh azan yang kita faham, Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah, itu azan syar'i. Kalau ada orang kasih kata azan, panggil manusia waktu azan, waktu salat, kasih kata-kata selain ini, Allahur Rahim, ta'alu ila salat, itu haram. Itu bid'ah. Bid'ah haram. Tapi enggak, ini kata-katanya dari Nabi. Lafaznya dari Nabi. Fahaman mereka sampai di situ. Ini bukan waktunya masuk. Tapi لما ولدت فاطمة حسنا قالت يا رسول الله ألا أعق عن ابني بدم؟ قال لا. ألا أعق عن ابني دم؟ قال لا ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة عن المساكين. Itu sunnah. Kalau anak baru lahir harus kita cukur rambutnya. Rambutnya masih kecil ya kan, tapi kita cari orang yang paham, ahlinya. Biar cukur rambutnya nol, bukan potong aja, cukur. Apa beda cukur? Semuanya sama. Halq wa taksir beda atau sama? Bilang apa?
Enggak ada yang bantu. Bu Aida? Digundulin. Digundulin. Oke, digundulin. Terus Rasulullah suruh Fatimah, ayo digundulin, terus ambil rambut itu yang bekas yang keluar dari rambutnya yang itu, coba lihat, taruh di timbangan. Jadi berapa? 1 gram, setengah gram, berapa gram aja berapa itu sedekah, kasih sedekah kepada orang miskin. Fiddah atau dahab, wa tasaddaqi biwazni sya'rihi fiddah atau dahab. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyidina Al-Hasan ini Rasulullah sayang sama Al-Hasan dan Al-Husain, semuanya cucunya semuanya, tapi ini mungkin mereka yang paling dekat. Bagaimana paling dekat itu? Tadi kamu Syekh bilang Zainab punya Umamah punya Ali, ya, tapi mereka waktu itu tinggal di Makkah. Juga waktu tinggal di Makkah suaminya masih belum masuk agama Islam. Ada berapa masalah? Al-Hasan dan Al-Husain enggak, itu dekat rumah Rasulullah, jadi seperti biasa kalau kita tinggal di dekat rumah anak kita, pasti cucu dekat kepada kita. Tapi kalau anak di jauh, waktu kita ketemu dekat, waktu dia pergi. Itu Al-Hasan Al-Husain sampai Rasulullah sayang sama mereka juga. Sahabah bisa kasih sejarah muamalah Nabi sama anak. Rasulullah main-main sama anak Al-Hasan Al-Husain. Bagaimana cara main? Sampai ulama bilang kadang-kadang Rasulullah jadi seperti unta. Mereka naik di atasnya. Dia bilang ni'mal jamalu jamalukuma. Itu unta yang paling mulia, untamu Hasan dan Husain. Ya, itu akhlak Nabi sama anaknya. Kita ada seperti itu atau tidak? Ya Syekh, ibu-ibu pasti ada. Saya bilang maksud saya laki-laki. Bisa main sama anak atau tidak. Dalam riwayat hadis Rasulullah SAW, hadis sahih juga di Al-Bukhari. Rasulullah lagi dalam satu hari lagi salat, sujud, dia sujud, anaknya masuk di antara baris pertama, ini kecil, langsung naik atas Rasulullah, lagi sujud. Rasulullah tetap doa, lanjut doa, nunggu anak turun. Mereka belakang khawatir karena lama sekali mereka nunggu. Mungkin ada sesuatu. Kenapa Rasulullah tidak? Khawatir Rasulullah mati atau meninggal. Ada satu orang sahabat, karena kelamaan saya nunggu, saya angkat, lihat Rasulullah masih ada. Bagaimana? Saya lihat Al-Hasan atas kepala atau atas leher Nabi Muhammad SAW. Terus setelah Rasulullah SAW selesai salat, bilang, tadi saya terlambat ya, tidak angkat dari sujud. Mereka bilang ya, sampai kita pikir ada syariah baru, bagaimana jadi sujud seperti itu, atau ada apa. Rasulullah bilang enggak, itu anak saya, ini cucu saya, naik atas saya enggak mau ganggu dia, nunggu sampai dia turun. Itu mahabbah Nabi Muhammad atau sayang Nabi Muhammad kepada cucunya. Juga ada satu orang Arabi, Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra' bin Habis itu seperti kemarin kita bilang orang Badui. Orang Badui itu yang orang tinggal di luar kota. Dia datang, lihat Nabi Muhammad SAW lagi cium sama Al-Hasan dan Al-Husain. Anak masih kecil. Setelah 1 tahun, Al-Husain sudah baru lahir juga ikut itu. Dia lihat Nabi main-main sama anak, cium sama anak. Bilang, wahai Rasulullah, kamu bikin sama anak kamu seperti ini. Saya punya 12 atau 11. Inna li'asharatan minal abna, 10. Saya punya 10 anak seperti ini, belum pernah saya cium atau main-main sama anak seperti itu. Rasulullah marah sama dia. Bilang, arti hadis itu, saya tidak bisa bantu. Kalau Allah Ta'ala cubut sayang dari hatimu, saya tidak bantu. Artinya
Harus kamu sayang sama anak, harus kamu dekat sama anak. Juga di dalam cerita juga Al Hasan ini Al Husain satu hari Rasulullah lagi khutbah Jumat. Anak itu seperti biasa keluar dari rumah tidak ada yang perhatian ini. Mereka pakai baju tapi panjang. Waktu mereka jalan itu bisa injat bajunya jatuh satu kali. Rasulullah di mimbar lihat mereka lagi khutbah, berhenti khutbah, turun ambil anak, bawa anak ke mimbar. Sedang khutbah dia lagi gendong anaknya. Bilal itu hadisnya waktu dia angkat atau lagi waktu dia angkat juga hadis man la yarham hadis juga untuk Al-Aqra' bin Habis riwayah lain. Waktu dia pegang anak, bilang sama anak sama semuanya, seluruh muslimin, seluruh jamaah yang hadir sahabat, inna ibni hadza sayyida, anak aku itu sayyid, bisa jadi membimbing orang muslimin. Wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'ataini 'azimatain minal mu'minin. Ntar di waktu dia jadi besar bisa jadi membimbing sama beberapa jemaah muslimin. Ada khilaf di antara mereka sampai mereka siap beran dia yang berbaiki di antara mereka. Itu setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib setelah wafat ayahnya Ali bin Abi Talib, khilafah pergi ke mana? Siapa? Mereka mubaya'ah sama Sayyidina Al-Hasan. Tapi ada khilaf sama Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah karena Muawiyah sudah jadi pemimpin di Syam. Al-Hasan sama Sayyidina Ali di Al-Kufah, tapi seluruh orang muslim di bawahnya Sayyidina Ali waktu itu. Taman Al-Hasan mereka bilang, wah ayo kamu harus berang sama ahli Syam biar ikut mubaya'ah sama kamu wahai Hasan. Ya siap mereka sudah siap. Ada berapa orang pergi ke sana mau berang. Juga ahli Syam siap. Itu fitnah di zaman sahabat. Di tahun 40 Hijriah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka sudah berang, ketemu sama Muawiyah, berjanjian, sudah Sayyidina Al-Hasan bilang saya tidak mau jadi khalifah, kamu aja jadi khalifah. Itu biar enggak mau yang bunuh atau enggak mau yang mati biar dia jadi khalifah. Hadis Rasulullah jadi benar. Di tahun itu hadis Rasulullah sudah mereka baru faham. Wah, ini yang Rasulullah bilang sama kita, sayuslihullah, bisa perbaiki di antara golongan atau jamaah muslimin yang besar. Sudah hari tersebut tidak jadi berang, selamat alhamdulillah. Ini Al-Hasan. Riwayat Al-Hasan tentang fadilah Al-Hasan, bagaimana Rasulullah mendidikan Al-Hasan. Sampai dalam satu hari dia ambil satu kurma. Ada kurma dari sedekah. Dia bilang, saya kecil waktu itu, dia bilang saya masih ingat. Ada satu kurma, biji kurma jatuh. Saya ambil, makan, anak kecil. Rasulullah lihat dia lagi ambil kurma itu, masukin jaringnya, keluarin kurma dari mulutnya. Sama lu'abiha, sama ludah yang sudah kena. Dia bilang saya masih ingat waktu Rasulullah keluar sudah basah dari ludah saya. Rasulullah setelah itu bilang, nahnu ahlul bait la tasihhu lana as-sadaqah, la tasihhu aw la tajidu tahrum alaina as-sadaqah. Ahlul bait itu keluarga Rasulullah atau Rasulullah di zamannya itu keluarganya tidak boleh ambil atau tidak boleh kita kasih dari sedekah. Riwayat Al-Hasan itu mungkin belum masuk hadis. Kenapa belum masuk hadis? Karena hadisnya itu juga
pendek tapi di dalamnya ada artinya jelas, luas. Karena ashbahum bin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan. Itu mereka bilang yang mirip Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan. Mirip dari mana? Al-Hasan dari atas, dari bagian atas kepalanya, wajahnya. Wa Al-Husain dari bawah kakinya, cara jalannya. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sama Al-Hasan, laqad ashbahta khalqi wa khuluqi. Ashbahta khalqi, kamu mirip khalqi apa? Ciptaku atau ciptaanku atau bagaimana? Wa khuluqi, akhlakku juga. La ilaha illallah. Ini Abu Sayyidina Muhammad Al-Hasan. Tufiya syahid. Dia meninggal syahid. Apa itu? Kenapa berjanjian yang tadi Sayyidina Al-Hasan sama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum jami'an. Dia bilang sama dia, saya jadi khalifah. Sayyidina Al-Hasan bilang sama dia, saya sudah enggak mau jadi khalifah biar tidak ada perang di antara kita. Kamu jadi khalifah, setelah kamu balik ke saya. Oke, ada perjanjian seperti itu. Tapi setelah berapa tahun Muawiyah mau biar apa namanya ini, biar Al-Hasan mati atau meninggal. Kalau meninggal sudah perjanjian sudah otomatis bebas. Suruh istri Al-Hasan, bilang sama dia, kasih racun ya kan, biar saya siap nikah sama kamu. Ya, itu khilafah. Kalau ada yang mau jadi khalifah seperti itu. Kalau ada yang mau jadi raja seperti itu. Harus dia diusir semuanya yang di jalannya. Na'udzubillah. Ya bilang sama dia seperti itu. Perempuan itu kasihan. Kalau setelah kita bilang bodoh ya kan. Tidak paham. Kasih racun. Dia Sayyidina Al-Hasan di sakaratul maut bilang, saya tahu siapa yang kasih racun. Tapi jangan dibunuh dia. Setelah wafat, dia kirim ke Muawiyah. Wahai Muawiyah, kamu kemarin bilang kalau saya kasih racun ke Al-Hasan, kamu nikah sama saya. Ayo, masih siap atau tidak? Dia bilang, bagaimana saya bisa amanah apa bahasanya? La astati ana amanuki wa qad qatalti zawjaki. Bagaimana saya bisa aman sama kamu kemarin dibunuh suami yang pertama itu. Al-Hasan lebih afdal dari saya, lebih mulia dari saya. Kamu bisa atau berani sampai pun membunuh suami. Saya tidak bisa. Ya kasihan. Itu perempuan, mereka bilang perempuan yang paling menyasar di antara orang sahabat atau tabi'in. Al-Hasan juga mereka bilang dia nikah sampai 100 perempuan. Sampai 100 perempuan. Kita belum selesai. Waktunya sudah selesai, kita belum selesai tentang Al-Hasan. Karena dia cerai, banyak yang ini keluarga Rasulullah ini cucu Nabi Muhammad SAW mau nikahin sama anaknya. Kadang-kadang nikah pagi, cerai malam. Maksud mereka apa? Bukan maksudnya mau nikah atau jima sama anaknya, enggak. Maksudnya biar ada tali ini keluarga saya masuk di keluarga Al-Hasan. Sampai ahli hadis bilang dia nikah sama 100 perempuan. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka kasih cerita ada satu perempuan dia sayang atau cinta sama dia. Sangat banget ya, sangat. Dalam satu waktu dia cerai sama dia, kasih mahar yang sampai 1000 dinar. 1000 dinar itu kalau kita bilang rupiah enggak tahu. Walhasil itu banyak sekali di zaman mereka. Waktu mereka bilang sama dia, sudah Al-Hasan kasih mahar yang banyak, bilang itu di hadapan akhlaknya, di hadapan sayang yang saya sama dia, itu tidak ada tidak ada nilai.
mata'un qalilun min habibin mufaraq. Itu kita belum bisa selesai, tapi dia bilang hafidtu min Rasulullah. Itu salah satu hadis yang dia bilang saya hafal dari Rasulullah SAW. Karena dia kecil. Kemarin tadi barusan bilang dia tahun yang ketiga. Berarti umurnya 7 tahun. Waktu Rasulullah meninggal umurnya 7 tahun. Tapi dia bisa hafal berapa hadis. Hafal hadis ini. Da' ma yuribak ila ma la yuribak. Apa itu? Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Ya. Ini kayak kata-katanya sedikit. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukan. Dak mayriba. Itu semuanya masuk. Mau di dalam hayat dunia, ini hayat duniawi. Ini ada masalah atau tidak? Dalam hati kamu tidak, belum terima. Ya, berarti ini kamu tinggal itu. Tinggalkanlah apa yang meragukan. Da' ma yuribak ila ma yuribak. Itu salah satu hadis dari yang dia hafal. Hafal hadis juga hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jaddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa itu la ilaha illallah apa itu? Doa Allahumma hdini fi man hadait wa afini. Dia bilang saya hafidtu min Rasulullah, hafal dari Rasulullah itu. Juga ada beberapa riwayat yang dia hafal dari hadis tersebut. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ulama bilang dari jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, kata yang sedikit tapi artinya atau di dalamnya atau di bawahnya ada dia luas sekali. Wa min al-hikam an-nabawiyyah al-badi'ah fa huwa bi kalimatihi al-qalila qa'ida 'azimah. Da' ma yuribak, da' ma tashuk fi min asy-syubuhat. Seluruh syubha yang kamu rasa ini tidak bagus, tidak enak, ini haram, itu tidak boleh, ayo tinggalkan. Wal amru linnat ila ma la yuribak. Ini ulama bilang saya ambil juga tentang masalah fikih juga. Ada 2 dalu, apa bahasa Indonesia? Ambir di kamar mandi. Tapi anak kecil waktu lagi masak, lagi di dapur, kamu dengar anak lagi main-main di satu ambir. Ya, imbir ya, imbir. Bagus, imbir. Kamu dengar anak lagi main-main. Tapi lupa karena kamu lagi sibuk atau tidak perhatian. Tadi kamu dengar anak lagi main di kamar mandi. Waktu masuk sekarang yang mana? Anak tadi main di yang mana? Yang merah atau yang hitam? Atau walhasil jadi kamu tidak tahu. Itu masuk di dalam fikih juga. Da' ma yuribak ila ma la yuribak. Bagaimana ma la yuribak? Apa yang tidak meragukan? Ada satu pendek, ada satu tinggi sedikit. Berarti yakin anak waktu masuk tadi main sama yang di bawah, yang di atas anak. Itu mereka bisa ambil hadis sampai di situ. La ilaha illallah. Tarku syubhat. Inna tarku syubhat fil ibadat. Ibadah. Fil muamalat. Jual beli. Fi al-munakahat, nikah. Masalah nikah, cerai, talak. Seluruh hukum-hukum dalam akad nikah. Wasair abwab al-ahkam. Seluruh. والتزام الحلال في كل ذلك يؤدي بالمسلم إلى الوراء وهو عميم النفع في قطع وساوس الشيطان. Kalau kita ikut itu tidak ada was-was. Jadi ini saya ragu kalau melakukan ini. Sudah tinggal. Itu lebih afdal dari kamu lanjut tapi masih ragu. Wah, ini banyak sekali salaf kasih kata-kata seperti itu. Tapi hasilnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari hadis ini ta'arud syak wal yakin. Ada ragu sama yakin. Itu sudah. Langsung saya ambil yang yakin.
At-tawaqquf 'an syubhat liman istaqamat ahwaluh. Saya kemarin orang yang kurang, jalan saya kurang. Tapi sekarang saya setelah ketemu atau setelah belajar bisa faham, oh ini salah, ini tidak. Sudah berhenti langsung. Dak ma yuribak, sudah truk. Tinggalkan yang kamu melakukan kemarin yang salah. La ilaha illallah. Hadis ini kita bisa ambil dari hadis ini, kita harus ikut yang yakin. Ikut yang yakin. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya bisa sampaikan di hadis ini. Ini hadisnya pendek, tapi kalau kita berhenti duduk sama diri sendiri bisa melakukan hadis atau bisa praktik hadis ini di seluruh kerjaan kita atau perbuatan kita yang kita melakukan di hidup kita, dunia atau akhirat. Wallahu a'lam. Terus jadi kalau kita bilang sama siapa itu, Bu Karina, bagaimana itu ka'sul alam, bola itu dunia? Ya dia langsung ketawa karena kemarin dia masuk ke situ mau bercanda tentang masalah itu. Bola itu di Qatar sekarang. Itu masuk Syekh di sini atau tidak? Ya ayo. Ini meragu, bisa saya jadi ragu lihat atau tidak? Yakinnya yang mana? Bagaimana? Itu masuk. Salah satu hukum yang kita bisa masukin di hidup kita atau di pelajaran kita. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Mereka diam juga sampai admin belum stop.